terkait mazhab gitu. Di Indonesia mungkin mereka taunya empat mazhab, dari Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Oke lah, para pendahulu itu mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber. Dan untuk sahabat yang bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwafillah, ini kembali kami kabarkan ya, saya tidak bosan-bosannya, dan dari kemarin saya membahas Ponpes Al Zaitun yang dipimpin oleh Pak Panji Gumilang ya, di mana di sana banyak hal-hal syubhat ya yang harus diluruskan ya. Ya, ini pertama banyak campur aduk laki-laki dan perempuan pada saat sholat, kemudian sholatnya renggang, kemudian dalam shaf itu ada non-muslim. Ini kan ajaran-ajaran syubhat yang harus kita luruskan. Dan saya sudah berikan dalil-dalilnya ya. Kemarin sholat Jumatnya juga ngawur ya, imamnya ada dua. Imam di depan ada imam utama dan ada wakil imam ya. Ini ada seorang santri, alumni Al Zaitun ya. Saya selalu katakan bahwa kita harus menyanggah ya, meluruskan Al Zaitun ini. Ada santri yang mencoba berdalil ya untuk membela Al Zaitun. Saya selalu mengatakan bahwa ketika Anda memaparkan ya, menyanggah apa yang saya sampaikan, silakan pakai dalil secara ilmiah. Ini ada santri yang mencoba menggunakan dalil. Apakah benar dalilnya apa enggak? Ya, tentunya dia membela Al Zaitun. Mari kita simak sama-sama. Ya, terkait mazhab gitu. Di Indonesia mungkin mereka taunya empat mazhab, dari Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Oke lah, para pendahulu itu, mereka itu telah membuat karyanya pada zamannya. Mereka itu udah ada karya masing-masing. Salah satunya dari mazhab itu adalah buku rujukan yang kita pakai sampai sekarang gitu. Mungkin hampir seluruh umat Islam bangsa Indonesia mungkin menggunakan dari mazhab itu gitu. Nah, dan Al Zaitun ini mereka pandangannya kemana? Pandangan Al Zaitun itu bukan ke mereka itu. Mereka itu hanyalah bahagian dari. Tapi apa yang Al Zaitun pakai? Yang Al Zaitun pakai adalah Al-Quran dan Sunnah. Apa dalilnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka kalau ada orang berkata, tidak usah pakai mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, langsung saja ke Quran dan Sunnah. Namamu siapa? Nama saya Somad. Kau sedang membuat mazhab baru, Somadi. Kita kembali ke Quran dan Sunnah, mengikut ulama. Dalilnya, fas'alu ahla zikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, tanya orang yang tahu kalau engkau tidak tahu. Syafi'i manusia, aku manusia. Syafi'i makan, aku makan. Syafi'i tidur, aku tidur. Syafi'i punya anak, aku punya anak. Tak ada beda aku dan Syafi'i. Dalam masalah itu memang betul. Tapi dalam masalah hafalan, Imam Syafi'i kalau baca kitab, dia baca yang ini, dia tutup yang ini. Dia baca ini, tutup ini. Kenapa? Karena kalau dia lihat ini, dia paham juga yang ini. Kita, bolak-balik kita baca pun tak paham. Imam Syafi'i kalau mau ke masjid, dia tutup telinganya. Sampai di masjid baru dia buka. Sahabatnya bertanya, Syafi'i, kenapa kau tutup telingamu? Karena semua yang ku dengar dari rumah sampai ke masjid, aku ingat. Kita, yang kita dengar di pengajian pun tak ingat. Jangankan Bapak Ibu, saya yang sudah menyampaikan pun tak bisa ngulang lagi. Jadi Imam Syafi'i kita ikut karena ilmunya, karena hafalannya. Apa kata Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, Syafi'i, kau cari guru yang lebih hebat dari aku. Ini beberapa keping uang emas, carilah guru yang lebih hebat dari aku. Malik bin Anas, guru Syafi'i, mengakui kehebatan Syafi'i. Itu guru zaman dulu. Guru zaman sekarang, kau berguru sama aku sampai mati karena aku lebih hebat dari segala yang ada di sini. Ya, terkait mazhab gitu. Di Indonesia mungkin mereka taunya empat mazhab, dari Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Oke lah, para pendahulu itu, mereka itu telah membuat karyanya pada zamannya. Mereka itu udah ada karya masing-masing. Salah satunya dari mazhab itu adalah buku rujukan yang kita pakai sampai sekarang gitu. Mungkin hampir seluruh umat Islam bangsa Indonesia mungkin menggunakan dari mazhab itu gitu. Nah, dan Al Zaitun ini mereka pandangannya kemana? Pandangan Al Zaitun itu bukan ke mereka itu. Mereka itu hanyalah bahagian dari. Tapi apa yang Al Zaitun pakai? Yang Al Zaitun pakai adalah Al-Quran dan Sunnah. Apa dalilnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Baik Bapak Ibu semuanya, itulah yang disampaikan lah, yang dia sampaikan orang tadi ini yang mengaku alumni Al Zaitun dan membela Al Zaitun. Pastinya dia membela Al Zaitun dengan dalil dia sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Bahwa dari beberapa orang yang saya dengar yang ikut membela Al Zaitun, nggak banyak sih, beberapa aja, dan rata-rata alumni mereka sendiri juga. Bahkan MUI tidak membela Al Zaitun, bahkan mengatakan MUI mengatakan Al Zaitun banyak penyimpangan yang harus diluruskan. Dari beberapa orang yang membela Al Zaitun, yang hanya orang yang tadi yang menggunakan dalil, sisanya itu hanya bacot doang. Ya, berartinya bacot tapi nggak ilmiah, nggak ada dalilnya. Ya, baik, kita terima dalilnya karena itu dalam Al-Quran ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa pada diri Rasulullah SAW itu terdapat uswatun hasanah ya. Ya, bahwa katanya tadi Al Zaitun itu ikut Al-Quran dan Sunnah, sudah ikut Al-Quran dan Sunnah. Benarkah demikian? Mari kita cek. Katanya Al Zaitun ikut Sunnah Al-Quran. Lalu caranya bagaimana dia? Caranya bagaimana ikut Al-Quran dan Sunnah? Kata dia tadi, saya mempunyai madhab sendiri. Tanda tanya ya. Ini kan sudah basi. Perkataan statement ini sudah lepas dari argumen ini. Sudah sangat sering kita dengar bahwa jadi, lalu bagaimana jalurnya? Ya, apakah mereka ini ikut pernah ketemu Jibril Jibril? Ya, tentu tidak. Ya, itu karena kenapa dalam bermadhab itu harus ada sanadnya, nyambung kepada Rasulullah SAW. Ya, makanya kita harus ikut ulama. Ulama ini sudah nyambung kepada Rasulullah SAW. Baik, katanya saya bikin madhab sendiri. Dan dia tadi sudah jelas mengatakan bahwa Al Zaitun ini sudah ikut ke Al-Quran dan Sunnah. Baik, tunjukkan kepada saya ya, mana dalil Al-Quran dan Sunnah. Anda kan katakan tadi sudah ikut Al-Quran dan Sunnah. Sholat ya, di dalam soft itu ada non muslim, ada muslim, campur laki-laki dan perempuan ya. Kemudian sholat renggang-renggang. Kemudian ada wakil imam satu, ada wakil imamnya 3, ada imam utama, wakil imam 1, wakil imam 2. Pada sholat Idul Fitri dan sholat Jumat juga seperti itu. Tunjukkan katanya ikut Al-Quran. Mana Qurannya bahwa dalam soft itu ada laki-laki non muslim ikut dengan yang muslim, campur. Yang muslim yang non muslim campur dalam ibadah sholat. Mana Al-Quran, mana hadisnya? Katanya ikut ya. Ya, makanya kita harus ikut kepada ulama. Ulama nggak ada berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan bercampur dalam satu saf, kemudian ada non muslim ikut sholat ya. Makanya dalam Islam fas'al ahla dzikri, bertanyalah kepada orang yang lebih paham. Siapa yang lebih paham di sini adalah ulama. Mereka sudah punya sanad ilmu kepada Rasulullah SAW ya. Dari Nabi wafat kepada sahabat wafat kepada tabi'in wafat, ada tabi'in wafat, dilanjutkan oleh ulama. 4 mazhab tadi itu dijelaskan ya. Nah, lalu caranya bagaimana kalau Anda mau bikin mazhab sendiri ya? Caranya saya punya mazhab sendiri, katanya tadi itu ikut Al-Quran dengan Sunnah. Tapi kenyataannya, katanya ikut Al-Quran dan Sunnah, kenyataannya bertolak belakang. Mana? Tunjukkan hadisnya bahwa kita harus ada non-muslim ikut sholat, misalkan ya. Nah, itu yang terjadi di Al Zaitun. Jadi, sangat bertolak belakang apa yang disampaikan tadi oleh santri ini. Dan sudah dibantah oleh Ustadz Abdul Somad, Ustadz yang sangat terkenal, melanjutkan S1 di Mesir, S2-nya di Maroko, ya, satu alumni dengan saya, kemudian S3-nya di Sudan, negara Arab. Ya, sudah dibantah juga oleh UAS. Seperti itu ya. Jadi sudah jelas, sudah dibantah oleh UAS juga bahwa tidak benar menggunakan mazhab sendiri. Nggak ada mazhab sendiri sekarang. Harus ikut 4 mazhab, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Baik, seperti itu. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.